Sobat sekalian, di tahun 2022 ini, kompetisi sains nasional kembali berganti nama menjadi Olimpiade Sains Nasional. Bagaimana pelaksanaannya, kapan waktu pelaksanaannya, apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan buat adik-adik siswa peserta OSN tahun ini? Simak terus video ini. Sobat-sobat sekalian, selamat datang kembali di channel Tutor Sains. Di video kali ini, saya akan membahas pedoman Olimpiade Sains Nasional yang diterbitkan oleh Pusat Prestasi Nasional tahun 2022 untuk jenjang SMA-MA. Di dalam pedoman ini tertuang banyak hal yang mengatur persiapan teknis dan non-teknis buat semua pihak yang terkait dalam OSN tahun 2022 ini. Dan di video kali ini, saya akan fokus buat persiapan adik-adik siswa. Jadi saya akan membahas beberapa hal, mungkin perubahan dari tahun kemarin, atau persyaratan terbaru, dan apa-apa saja yang perlu adik-adik ingat dan catat, agar tidak menghambat persiapan adik-adik maupun keikutsertaan adik-adik siswa dalam mengikuti Olimpiade Sains Nasional. Terus pantengin channel ini ya. Namun sebelumnya sobat-sobat, jika belum subscribe channel ini, mohon supportnya untuk menekan tombol subscribe dan membunyikan lonceng agar adik-adik siswa maupun sobat-sobat sekalian tidak ketinggalan informasi terkait Olimpiade Sains Nasional yang bisa bermanfaat buat sobat-sobat dan adik-adik siswa sekalian. Nah, di pedoman ini masih seperti tahun kemarin ya. Yang dibahas adalah persyaratan adik-adik siswa dalam mengikuti kompetisi 9 bidang dari matematika, kimia, fisika, informatika, biologi, ekonomi, geografi, kebumian, dan astronomi. Tahapan seleksinya dari tingkat sekolah, kota kabupaten, provinsi, nasional, dan muara akhirnya adalah peserta-peserta terbaik yang akan mengikuti Olimpiade Sains tingkat internasional. Nah, untuk tahun 2023 itu nantinya matematika akan dilaksanakan di Jepang, begitupun fisika, pelaksanaan IPO-nya itu di Jepang. Untuk kimia itu di Swiss, informatika di Hongaria, biologi di Rusia, untuk astronomi di Polandia, geografi itu di Indonesia ya, di negara kita. Dan untuk kebumian dan ekonomi akan segera ditentukan. Nah, untuk tahun ini, OSN tahun 2022 mengusung tema Sains Pulihkan Negeri dengan tagar berprestasi dari rumah. Buat adik-adik siswa, peserta OSN tahun 2022, yang pertama yang perlu adik-adik ingat adalah tanggal pelaksanaannya. Nah, ini mungkin sudah beredar sosialisasinya di media elektronik maupun media internet ya. Untuk pelaksanaan tingkat sekolah itu sudah kita laksanakan, itu tanggal 23 sampai 25 Februari kemarin. Nah, untuk tingkat kota kabupaten, seleksinya itu tanggal 23 sampai 25 Mei tahun 2022, tidak kurang sebulan dari hari ini ya. Untuk tingkat provinsi, ini nanti dilaksanakan pada bulan Agustus, tanggal 23 sampai 26. Untuk tingkat nasional itu pada bulan Oktober tahun 2022 tanggal 3 sampai 8. Jika ada perubahan pasti akan segera diinformasikan oleh Pusat Prestasi Nasional. Dan perlu adik-adik perhatikan ya, tempat pelaksanaannya dari tingkat sekolah sampai tingkat nasional adalah sekolah masing-masing. Jadi sudah dipastikan ini pelaksanaannya via online dan menggunakan aplikasi yang kurang lebih sama dengan KSN tahun kemarin, tingkat kota maupun tingkat provinsi sampai nasional, yaitu Exam Browser, dan aplikasinya mirip dengan UNBK atau tahun ini disebut ANBK ya. Selain itu, adik-adik juga perlu ingat tanggal pelaksanaan simulasi. Ya, kenapa? Penting karena simulasi ini yang akan membuat kita terbiasa dengan sistem yang baru ini. Apalagi buat adik-adik siswa yang baru kali ini mengikuti OSN tingkat kota kabupaten secara daring. Nah, perlu untuk mengikuti simulasinya. Kenapa? Karena ini menyangkut kebiasaan. Jangan sampai karena tidak terbiasa, akhirnya menghambat performa adik-adik siswa dalam mengikuti OSN tingkat kota kabupaten. Jadi pastikan untuk mengikuti simulasinya, biar tahu caranya, biar tidak terhambat permasalahan hal-hal yang bersifat non-teknis ya. Jadi pastikan untuk mengikuti simulasinya. Dan simulasinya dijadwalkan dari tanggal 17 Mei sampai 20 Mei. Nah, 17 Mei itu sinkronisasi data. Selanjutnya untuk tanggal 18 Mei sampai 20 Mei itu adalah simulasinya. Dan selanjutnya pada pekan ketiga di bulan Mei adalah pelaksanaannya.
Untuk tanggal 23 Mei itu masih sinkronisasi data, sedangkan untuk 24 Mei itu pelaksanaan untuk 5 bidang, yaitu matematika, fisika, kimia, informatika, dan biologi. Untuk 25 Mei itu pelaksanaan untuk 4 bidang lainnya, yaitu astronomi, kebumian, ekonomi, dan geografi. Nah, yang perlu adik-adik siswa perhatikan yaitu tahapan penilaiannya. Itu sudah dijadwalkan pada pekan keempat bulan Mei. Jadi langsung dilaksanakan pemeriksaan ya oleh panitia pemeriksa. Dan selanjutnya hasil penilaian atau penetapan peserta yang lolos tingkat kota kabupaten yang akan menuju ke OSN tingkat provinsi itu akan diumumkan pada minggu pertama di bulan Juni tahun 2022. Jadi cukup dekat ya. Nah, ini waktu-waktu yang perlu adik-adik siswa perhatikan agar kita tidak menduga-duga kapan pengumumannya, kapan pemeriksaannya. Ini sudah diumumkan oleh Pusat Prestasi Nasional. Kalaupun ada perubahan, terutama untuk perubahan jadwal simulasi dan pelaksanaan OSN tingkat kota kabupaten, pasti akan segera diumumkan oleh Pusat Prestasi Nasional. Selanjutnya, yang tidak kalah pentingnya adalah protokol kesehatan. Buat adik-adik siswa peserta OSN tahun 2022, pastikan untuk memahami gerakan 6M COVID-19, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama. Untuk detailnya bisa dibaca di pedoman OSN tahun 2022 ini ya. Nah, buat semua penyelenggara untuk OSN tahun 2022 perlu juga memperhatikan aksi 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment ya. Itu pemeriksaan dini, pelacakan, dan perawatan. Nah, khusus buat adik-adik peserta OSN tahun 2022 yang perlu diperhatikan, yaitu mengikuti olimpiade dari sekolah. Jadi bukan dari rumah ya, dari sekolah. Kenapa? Karena untuk pelaksanaan OSN tingkat kota kabupaten itu akan menggunakan aplikasi serupa dengan INBK ya, menggunakan exam browser yang ada username, ada passwordnya, dan ada tokennya. Apalagi komputernya harus terhubung dengan menggunakan LAN di aplikasi yang sudah terintegrasi ya. Nah, selanjutnya buat adik-adik siswa, pastikan untuk menunjukkan swab antigen 1x24 jam dengan hasil negatif. Jadi perlu persiapan ini ya. Kemudian buat adik-adik siswa, pastikan untuk menggunakan peralatan protokol kesehatan. Yang wajib itu masker, kemudian hand sanitizer dan cuci tangan. Yang opsional itu face shield dan sarung tangan. Jadi bisa digunakan, bisa tidak. Tapi yang wajib itu masker, hand sanitizer, dan cuci tangan. Buat orang tua atau wali atau pendamping, bisa mendampingi anak dalam mengikuti olimpiade di sekolah. Dan juga memastikan bahwa anak dalam keadaan sehat. Dan tentunya buat orang tua, wali, atau pendamping juga harus dalam keadaan sehat dan mematuhi protokol kesehatan. Nah, selanjutnya sama ya dengan siswa. Itu untuk protokol kesehatan wajib menggunakan masker, hand sanitizer, dan cuci tangan. Opsional face shield dan sarung tangan. Nah, selanjutnya adik-adik peserta berkaca dari pengalaman tahun kemarin, karena misalkan ada saja yang pengalaman yang bakal dihadapi oleh adik-adik peserta, baik itu kendala, permasalahan, ataupun kesulitan dalam akses, ataupun ketidaktahuan ya dalam mengakses soal ataupun simulasi, ataupun persyaratan lainnya. Yang sangat-sangat bermanfaat adalah kontak person. Nah, melihat dari tahun kemarin, kontak person ini sangat-sangat bermanfaat. Jadi pastikan buat adik-adik peserta untuk menyimpan kontak person sesuai bidangnya. Jadi untuk matematika ini ada nomor, sampai geografi itu ada nomornya. Disimpan, kemudian nanti ini akan menjadi media pertama ketika misalnya ada adik kesulitan, terutama dalam waktu sebelum mengikuti OSN tingkat kota kabupaten. Pada saat hari pelaksanaan, itu kan nanti ada proktor, ada teknisi, ada pengawas. Jadi bisa tanya langsung, tentu sesuai dengan aturannya ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga jika misalkan kendalanya tidak bisa diatasi oleh proktor, teknisi, ataupun pengawas, maka kontak person ini akan sangat-sangat membantu. Jadi pastikan untuk simpan kontak ini sewaktu-waktu dibutuhkan, maka mereka bisa menjadi solusi dalam adik-adik menghadapi kendala ketika mengikuti Olimpiade Sains Nasional. Selanjutnya, terkait persyaratan umum dan persyaratan khusus peserta OSN tahun 2022 ini. Nah, untuk persyaratan ini sudah dibahas di video sebelumnya. Ini bisa lihat di
video di atas ini, linknya ada di atasnya ya. Untuk persyaratannya hampir tidak mengalami perubahan dibanding persyaratan yang tertuang dalam surat informasi pelaksanaan kompetisi sains nasional tingkat sekolah. Dan selanjutnya ini tertuang dalam pedoman Olimpiade Sains Nasional. Hampir tidak mengalami perubahan, kecuali mungkin di persyaratan umum itu ada penegasan di poin 10, yaitu menyetujui fakta integritas pelaksanaan OSN tingkat kota, OSN tingkat provinsi, dan OSN tingkat nasional pada aplikasi Olimpiade. Jadi ini ditekankan lagi biar adik-adik memperhatikan fakta integritas ini ya. Selanjutnya untuk persyaratan lainnya masih sama ya, bisa dilihat di video tadi. Untuk persyaratan khusus juga masih sama, dari matematika, fisika, kimia, informatika, biologi, astronomi, ekonomi, kebumian, dan geografi. Persyaratannya masih sama. Pastikan untuk dipelajari baik-baik agar tidak menjadi kendala di kemudian hari, terutama dalam tahapan mengikuti tingkat selanjutnya. Buat adik-adik yang akan mengikuti OSN tingkat kota kabupaten, tidak hanya dari sekolah dalam negeri Indonesia ya, tapi juga untuk sekolah Indonesia di luar negeri atau biasa disingkat SILN. Tapi untuk berbagai siswa dari berbagai macam negara itu nanti dikelompokkan penilaiannya itu sebagai satu kelompok sendiri setara dengan kota kabupaten. Jadi walaupun dia hanya dibuat sekelompok kota kabupaten, tapi jumlahnya juga kan tidak terlalu banyak ya dibanding kota kabupaten di Indonesia untuk jumlah siswanya. Tapi setidaknya ini memberi kesempatan selebar-lebarnya. Kita perlu mengapresiasi Pusat Prestasi Nasional dalam mewadahi siswa-siswa Indonesia yang ada di luar negeri sana dalam mengikuti Olimpiade Sains Nasional tahun 2022 ini. Oke, kemudian sistem pengawasannya. Untuk tingkat kota kabupaten, pengawasannya itu tidak menggunakan Zoom, tapi dilaksanakan pengawasan langsung secara silang. Jadi misalkan dalam satu kota kabupaten ada beberapa sekolah yang melaksanakan OSN tingkat kota kabupaten, maka pengawasnya atau guru-gurunya yang ada di sekolahnya itu dibuat silang ya. Jadi sekolah A mengawas, guru sekolah A mengawas di sekolah B, begitupun sekolah B di sekolah C, dan seterusnya. Untuk pengaturannya mungkin akan diatur oleh dinas provinsi ataupun cabang dinas, atau bisa saja MKKS ya di kota kabupaten tersebut. Dan pengawasnya harus seorang guru ya. Dan tentunya pengawas juga harus dalam keadaan sehat, mematuhi protokol kesehatan, dan menandatangani fakta integritas. Nah, untuk sistem pengawasan OSN tingkat provinsi dan nasional nanti akan saya bahas di video-video selanjutnya. Nah, buat adik-adik peserta, ini dia tata tertib yang perlu diperhatikan. Apa itu? Peserta wajib hadir 30 menit sebelum pelaksanaan. Tidak perlu 1 jam, 2 jam, 3 jam sebelum ya. Tapi jangan juga 1-2 menit sebelum. Kenapa? Karena tahapannya ini harus ada login pada aplikasi. Jadi hadirlah 30 menit biar tidak terburu-buru ya, dan persiapan bisa maksimal. Kemudian yang wajib dibawa itu yaitu kartu peserta atau kartu identitas. Dan kemudian peserta membawa alat-alat tulis yang diperlukan saja. Kenapa? Dilarang untuk saling meminjam antar peserta. Peserta juga dilarang membawa alat komunikasi ke dalam ruang tes. Ya, kalaupun dibawa, taruhlah itu di luar ruang tes. Peserta berdoa sesuai keyakinan masing-masing sebelum mengerjakan soal. Kemudian peserta mengerjakan soal sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh panitia. Baik, kemudian untuk peserta pada saat masuk ke dalam ruangan, pada waktunya akan login pada aplikasi ANBK menggunakan username dan password yang telah diberikan. Nah, peserta pertama kali itu mengecek kesesuaian identitas dulu. Kemudian mengetik nama dan tanggal lahir pada kolom yang disediakan. Kemudian peserta memasukkan token. Dari mana token ini? Nanti akan diberikan oleh proktor ataupun bisa saja pengawas yang ada di ruangan ya. Inilah kenapa kompetisi ini untuk OSN ini tidak bisa dikerjakan dari rumah, karena seperti ANBK itu harus dilakukan di sekolah karena ada tokennya ya. Ini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan ya. Oke, kemudian peserta mengerjakan tes sesuai waktu yang disediakan. Oke, terkait hal ini, buat adik-adik peserta perlu diperhatikan untuk waktunya. Ingat ya, ini bekerja secara online dan waktunya sudah diatur oleh sistem. Waktunya dimulai dari kapan, selesai kapan.
Jadi tidak ada yang misalkan, oh saya mau tambah 5 menit, saya mau tambah 10 menit lagi. Tidak ada lagi ya, karena dia akan tertutup secara otomatis. Jangan sampai ini bakal merugikan, terutama dalam kita menyelesaikan soal. Jadi perhatikan waktu yang ada ya. Kemudian kalau ada hal-hal yang tidak jelas, peserta dapat bertanya pada pengawas dengan mengangkat tangan. Tapi peserta dilarang menyampaikan pertanyaan yang mengarah ke jawaban soal ya. Oke, peserta harus bekerja sendiri, tidak boleh bekerja sama, berdiskusi ataupun melakukan kecurangan. Kemudian, peserta tidak boleh meninggalkan ruangan sampai batas akhir waktu tes. Jadi kalau mau ke toilet itu sebelum pelaksanaan. Nah, jika memang benar-benar kebelet ya, atau misalkan situasi yang di luar dugaan, misalkan sakit atau apapun lainnya, itu pada saat akan keluar nanti harus izin atau diantar oleh pengawas. Kemudian, peserta dilarang berbicara atau melakukan hal-hal lain yang dapat mengganggu konsentrasi peserta lain. Nah, jika sudah selesai, peserta mengeklik tombol kembali ke halaman login. Aplikasi exam browser ini atau ANBK ini akan berhenti secara otomatis ketika waktu tes berakhir. Hal lainnya juga yang penting diperhatikan oleh adik-adik siswa peserta OSN tahun 2022 yaitu sanksi dan pelanggaran ketika mengikuti OSN tahun 2022. Jadi untuk tahapan sanksi dan pelanggaran itu dari tahapan ringan, sedang sampai berat. Untuk pelanggaran ringan seperti tidak mengenakan seragam sekolah atau membawa perangkat komunikasi ke lokasi tes, itu mungkin sanksinya tidak terlalu berat ya, mendapat teguran lisan dari pengawas atau panitia. Tapi untuk pelanggaran sedang, misalnya berbicara kepada orang sekitar tanpa izin dari pengawas, terutama pada saat tes ya, atau meninggalkan tempat tes tanpa izin dari pengawas, itu efeknya bisa sampai dikurangi nilai atau diberikan teguran surat peringatan kepada satuan pendidikan, misalkan sekolah, dan dicatat dalam catatan negatif. Ini bisa berdampak di kemudian hari ya. Jadi pastikan untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran ini. Apalagi pelanggaran yang berat. Misalnya, tidak memenuhi persyaratan umum dan khusus peserta OSN tingkat kota kabupaten. Jadi perlu diperhatikan persyaratan-persyaratan yang tadi ya, yang sudah, karena ini termasuk pelanggaran berat kalau kita tidak memenuhi. Kemudian menggunakan perangkat lain yang tidak diperkenankan, atau melakukan plagiasi, mencontek jawaban dari peserta lain atau sumber lainnya. Memberikan contekan juga jawaban kepada peserta lain itu pelanggaran berat ya. Melakukan manipulasi data dan mendokumentasikan soal untuk keperluan di luar lomba itu termasuk pelanggaran berat dan efeknya bisa sampai didiskualifikasi. Buat misalkan satuan pendidikan itu bisa dimasukkan dalam daftar hitam atau blacklist. Itu dia kurang lebih pemaparan singkat terkait hal-hal penting yang perlu adik-adik siswa perhatikan ketika mengikuti Olimpiade Sains Nasional tahun 2022 ini. Untuk lengkapnya bisa baca di buku Pedoman Olimpiade Sains Nasional tahun 2022 yang diterbitkan oleh Pusat Prestasi Nasional untuk jenjang SMA MA. Jika berkenan untuk video ini dan agar tidak ketinggalan informasi lainnya, karena saya pastikan di channel Tutor Sains ini akan terus mengupdate informasi-informasi terbaru terkait Olimpiade Sains Nasional. Jadi pastikan buat adik-adik siswa untuk subscribe dan bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan informasi-informasi itu. Oke, sampai di sini video kita kali ini. Sampai ketemu di video kita selanjutnya dan bye-bye.